Modao, kembalilah, singkirkan dia untukku. Kata Si Hao, suaranya sembrono, sama sekali tidak menganggap penting orang ini. Kau terlalu sombong. Yang aku tantang adalah kau, mengapa kau malah membuat orang lain bertarung menggantikanmu? Teriak orang itu. Ia mengenakan topi ungu keemasan di kepalanya, artefak yang tidak biasa. Pemuda itu cukup besar dan tinggi. Hanya 2 untai energi abadi yang remeh, tapi kau pikir itu pantas untuk menantangku? Pelayanku bahkan punya 3 untai energi abadi. Jika kau ingin melawanku, tunggulah setelah kau berkultivasi selama 500 tahun lagi. Si Hao mengejek. Dia tahu bahwa orang ini pasti memiliki seorang ahli setingkat Wang Xi atau Lu Tuo di belakangnya yang menyuruhnya naik untuk menguji sesuatu terlebih dahulu. Kalau tidak, mengapa seseorang dengan 2 untai energi abadi berani mengambil tindakan? Orang-orang punya wajah dan pohon punya kulit kayu. Ketika dia diejek seperti ini di depan semua orang oleh Si Hao seperti ini, wajahnya awalnya seperti batu giok, tetapi sekarang, merah ungu. Dia bergegas dengan tombak surgawi, berteriak, "Kamu pengecut, hanya tahu cara bersembunyi di balik orang lain, membuat ahli asing mengambil tindakan, sementara kamu sendiri tidak berharga apapun. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah." Tepat sekali. Keterampilan macam apa ini? Menggunakan cara-cara licik untuk menerima seorang pelayan, sama sekali bukan keterampilan yang sebenarnya. Jika kamu memiliki kekuatan, maka datanglah dan bertarunglah, kamu pasti akan ditekan. Ada orang-orang yang berteriak di belakang, dengan jelas mengejek Si Hao, mencoba memaksanya untuk mengambil tindakan. Hanya sekelompok semut, apa kualifikasi kalian semua sehingga bisa berisik seperti itu? Modao, apa yang kalian ragukan, cepatlah bertindak, jatuhkan mereka semua di bawah kakiku, kata Si Hao dingin. Terhadap provokasi semacam ini dari orang-orang yang tidak layak dilawannya, dia tidak bergeming, tetap membiarkan Modao mengambil tindakan. Modao kembali, bergegas dari pintu masuk Tungku Batu. Dia berdiri di atas gunung, yang juga merupakan tubuh Tungku Batu. Pakaian putih berkibar-kibar, rambutnya berkibar-kibar, matanya seperti kilat. Dia melepaskan aura yang sangat mencengangkan, membuat jantung orang-orang di seberang sana berdebar kencang dengan gugup. Modao, sebagai ahli asing yang mengolah 3 untai energi abadi, yang dikenal sebagai makhluk tertinggi dari satu generasi, bagaimana mungkin kau bersedia menjadi pelayan seseorang yang lebih lemah darimu? Jika aku jadi kau, aku akan langsung membunuhnya. Namun, aku juga mendengar bahwa kau dibatasi melalui beberapa jenis metode, memberikan artefak iblis yang dapat memelihara jiwa kepadanya, sehingga kehilangan kebebasanmu. Jika kau merasa khawatir, kami dapat membantumu menghadapinya. Pemuda yang mengenakan topi ungu emas dan memiliki wajah tampan itu berkata. Dia mengangkat tombak surgawi yang tajam di tangannya. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah kata-kata yang tulus, melainkan hanya semacam rangsangan untuk melihat reaksi pihak lain. Itu juga untuk membantu orang di belakangnya, atau beberapa orang di belakangnya untuk mengetahui apakah Si Hao benar-benar membunuh Raja Berkepala 3. Hong! Dengan mengangkat telapak tangan Modao, puluhan karakter kuno bersinar, masing-masing mengeluarkan suara metalik, terang dan menyilaukan saat terbang. Ini persis metode yang dipahaminya di Gunung Giok Putih. Akibatnya, beberapa lusin burung phoenix api mengeluarkan teriakan, membubung ke udara. Karakter-karakter itu membentuk burung phoenix merah tua, sayap mereka yang indah panjang, bulunya berwarna cerah. Kecantikan mereka membawa semacam kesucian. Burung phoenix menari di 9 surga. Terlebih lagi, mereka semua membawa gumpalan keabadian, yang dilepaskan oleh energi keabadian yang dikultivasikan Modao. Mereka langsung meletus. Laki-laki di seberang berteriak, cermin tulang di tangannya sangat mengilap, mulai bersinar seperti matahari keperakan, juga menghasilkan beberapa lusin burung phoenix merah menyala. Cermin cerah bening. Semua orang terkejut. Cermin ini memiliki sejarah yang sangat kaya, mampu menahan serangan musuh di dalam cermin, lalu melepaskannya lagi untuk membalas serangan itu. Namun, yang ada dalam sejarah adalah cermin abadi, sangat kuat, dan kekuatannya tak terukur. Cermin itu telah lama menghilang selama bertahun-tahun, dikabarkan telah hancur selama pertempuran Immortal Ancient. Cermin di hadapan mereka jelas-jelas tiruan, tetapi tetap saja cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin tiruan biasa bisa menghalangi serangan energi abadi? Puluhan burung phoenix berwarna merah menyala yang diperlihatkan Modao semakin meredup,
menghilang dari tempat itu, pada akhirnya semuanya muncul di cermin tulang itu, diciptakan kembali di dalamnya. Bunuh! Pria yang mengenakan topi ungu emas itu berteriak singkat. Dia mengaktifkan cermin berharga di tangannya, dan sebagai hasilnya, melepaskan cahaya yang cemerlang. Beberapa lusin burung phoenix api bergegas keluar, berubah menjadi cahaya merah warna-warni. Mereka membawa api yang meluap ke langit, melemparkan diri mereka ke arah Mo Dao. Pemandangan seperti ini membuat orang tercengang. Ternyata ada metode seperti ini. Seseorang harus memahami bahwa dia hanyalah seseorang yang mengolah 2 untai energi abadi, namun dia menantang makhluk muda tertinggi, bertahan dan menyerang, tidak dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Si Hao tertawa dingin. Tidak heran pihak lain berani menantangnya, ternyata mereka punya sesuatu yang bisa diandalkan. Orang di belakang mereka memberinya cermin berharga. Senjata ini awalnya konon digunakan untuk menguji Si Hao. Tatapan Mo Dao sedingin kilat. Tangannya membentuk jejak, melepaskan cahaya pedang satu demi satu, menghancurkan lusinan burung dewa yang dilepaskannya sendiri. Darah mewarnai langit, lalu berubah menjadi cahaya simbolis. Setelah itu, dia menundukkan badannya dan menyerbu keluar, tidak memperlihatkan jurus-jurus jitu, tetapi justru memperpendek jarak untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Pria yang mengenakan topi ungu emas itu berteriak. Cermin berharga di tangannya terus-menerus aktif, permukaan cermin itu bersinar. Sejumlah besar cahaya bersinar dari dalam, membentuk beberapa lusin Golden Crow. Tidak hanya bisa menyerap teknik berharga milik pihak lain, ia juga bisa melepaskan serangan sendiri, karena ia awalnya diukir dari tulang dewa Golden Crow, disempurnakan menjadi cermin. Akan tetapi, karena bahannya bukan berasal dari makhluk tertinggi setingkat Golden Crow, garis keturunannya juga tidak cukup kuat, jumlah kekuatan yang dapat ditampilkan cermin tulang ini pun terbatas, sulit baginya untuk melukai Mo Dao. Faktanya, ketika puluhan Golden Crow ini terbang keluar, mereka sama sekali tidak dapat melukai Mo Dao. Lapisan cahaya yang menyilaukan mengalir di luar tubuhnya seperti cairan, melindunginya. Ketika jaraknya semakin dekat, Mo Dao menebas dengan telapak tangannya. 3 untai energi abadi melilit telapak tangan dan jari-jarinya. Orang itu menggunakan cermin berharga itu untuk melindungi dirinya, namun, suara retakan segera terdengar, cermin itu pecah. Tepat pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Sebilah pisau pendek melesat keluar dari cermin tulang, berubah menjadi cahaya ilahi yang tajam, menebas Mo Dao. Itu terlalu cepat, seperti pelangi ilahi yang menggetarkan langit. Pada saat yang sama, orang lain mengambil tindakan, menyerbu dengan ganas ke arah Si Hao. Orang ini adalah orang perunggu, sejenis harta karun rahasia, dan juga dapat dianggap sebagai sejenis alat pertempuran. Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak menguji Si Hao, dengan tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi malah diam-diam mengaktifkan artefak berharga berbentuk manusia. Artefak ini juga dapat dianggap sebagai sejenis boneka. Artefak berharga ini sungguh luar biasa, di dalamnya tersimpan berbagai jenis material suci, yang disempurnakan berkali-kali. Apakah kamu berani bertarung? Pada saat ini, 4 makhluk melompat keluar pada saat yang sama, menyerbu. Mereka semua memegang harta karun rahasia, ingin mengukur kekuatannya. Kaca! Tidak jauh dari sana, Mo Dao marah. Pihak lain selalu mengandalkan artefak berharga, menantang martabatnya sebagai makhluk tertinggi. Dia bertindak dengan kekuatan penuh, telapak tangan dan jari-jarinya bersinar. Dengan senjata tajam di tangannya, dia memotong pedang pendek itu, lalu memotong pria bertopi ungu emas itu menjadi 2 bagian di pinggang, darah mewarnai langit. Dapat dikatakan bahwa terlepas dari apakah itu tiruan cermin cerah jernih atau pedang pendek itu, keduanya cukup luar biasa, setidaknya mampu menahan serangan ganas 3 untai energi abadi beberapa kali. Namun, keduanya langsung hancur. Mo Dao memegang senjata tajam di tangannya yang mirip dengan ular naga, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Kalau bukan karena rasa khawatirnya terhadap lembaga Dewa Surgawi, dia pasti sudah membunuh orang ini di sini. Ah, orang itu teriris di pinggang, kedua bagian tubuhnya jatuh ke gunung, rasa sakitnya sulit ditahan. Mo Dao kembali, menyerbu ke arah boneka perunggu, hendak melawannya. Lupakan saja, aku akan mengurusnya sendiri, kalau tidak akan selalu ada orang lain yang tidak mau menyerah. Si Hao tertawa dingin, lalu melangkah maju. Tubuhnya sedikit bersinar, menopang satu-satunya lorong surgawi.
Karena lorong surgawi itu melekat erat pada tubuhnya, bentuk lorong surgawi itu tidak dapat dilihat, tetapi malah tampak seperti baju besi yang menutupinya. FCK. Dia mengangkat tinjunya, menghantamkannya keluar, melawan boneka perunggu itu secara langsung. Suara yang menusuk telinga terdengar. Benda ini sangat kokoh. Di dalamnya terdapat sedikit emas abadi, mirip dengan cincin berlian, nilainya mencengangkan. Semua orang tergerak. Layak menyandang reputasi seorang kultivator tubuh, benar-benar melawan artefak perang jenis ini secara langsung. Lengan orang perunggu itu ambruk, tidak mampu menghentikan kekuatan tinjunya. Pemandangan itu mengerikan. Akan tetapi, orang-orang di belakang ingin mengetahui sejauh mana kekuatan gaib Si Hao, karena mereka telah lama mengetahui bahwa ia adalah seorang kultivator tubuh bawaan, dan memahami dengan jelas bahwa dagingnya tidak ada bandingannya. Itulah sebabnya beberapa kultivator bergegas maju, semuanya berteriak, melepaskan layar cahaya yang cemerlang. Semuanya memamerkan teknik yang berharga, juga mengaktifkan harta karun rahasia yang diberikan keluarga umur panjang kepada mereka. Di antara makhluk-makhluk ini, ada sapi barbar kuno, kelabang terbang, raja singa berkepala 3, dan kura-kura perak, semuanya merupakan spesies yang kuat. Meskipun mereka sekarang berwujud manusia, mereka masih membawa beberapa karakteristik spesies mereka. Pada saat ini, Si Hao berubah menjadi anak panah dewa berwarna emas, kecepatan dagingnya begitu cepat, melesat menembus kehampaan, menyerang sapi barbar di atas, bertarung melawan kelabang surgawi di bawah, menghadapi raja singa di sebelah kanan, dan menghadapi kura-kura perak di sebelah kirinya. Pertama, artefak berharga mereka yang pecah. Meskipun itu adalah benda-benda dari keluarga yang berumur panjang, benda-benda itu tetap meledak karena terus-menerus bertabrakan. Orang perunggu itu bahkan lebih hancur berkeping-keping oleh tangan kosong Si Hao. Mengerikan sekali, seekor binatang prasejarah humanoid yang ganas. Seseorang berteriak ketakutan. Orang ini luar biasa kuatnya, dagingnya saja sudah cukup untuk menghancurkan semua artefak berharga, sungguh tak terhentikan. Lalu, leher sapi barbar terpelintir di dalam tangannya, darah mengucur keluar, kelabang surgawi hancur berkeping-keping, raja singa terpental oleh satu tendangan, separuh tubuhnya berubah menjadi pasta berdarah, tempurung kura-kura perak meledak, lubang berdarah bahkan lebih terlihat di tubuhnya. Semua orang tercengang. Ini terlalu cepat, mengakhiri pertempuran dalam sekejap itu. Mereka semua masih ingin melihat sejauh mana kultivasinya, namun dia malah melenyapkan orang-orang itu dengan kekuatan fisiknya, tanpa menggunakan teknik berharga apapun. Pria bertopi ungu emas dengan kekuatan luar biasa itu tubuhnya terpotong-potong. Saat ini, dia baru saja memulihkan tubuhnya, baru saja berdiri, namun kaki Si Hao menghantam dari udara, menghantam dadanya, membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Selain kepalanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia menjerit penuh penderitaan. Menggunakan benda-benda seperti ini untuk mengujiku, masih jauh dari cukup. Si Hao berkata dengan dingin, sambil menatap ke arah pihak lain. Kakak memang hebat, dengan metode seperti ini, tidak mungkin kau adalah karakter yang tidak dikenal. Kami ingin melihat tubuh aslimu. Akhirnya, para makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi itu tidak dapat duduk diam, mereka semua melangkah di atas kehampaan, saling menekan. Lu Tuo, Wang Xi, dan Xuan Kun berjalan bersama. Bahkan 10 Raja Mahkota, Putri Yao Yu, dan yang lainnya bergerak maju. Mereka semua memiliki kecurigaan, ingin memastikan siapa sebenarnya Si Hao. Bagaimana mungkin mereka yang mengolah 3 untai energi abadi tidak memiliki nama? Mereka pasti akan meninggalkan reputasi unik mereka di 9 surga 10 bumi. Mereka akan mengetahuinya hanya dengan sebuah tes sederhana. Kecuali kalau dia berasal dari Akademi Suci, Akademi Abadi, keturunan orang-orang tua aneh itu, atau murid mereka, yang diasingkan dari dunia luar, barulah mereka bisa menjaga kerahasiaannya, tidak diketahui publik. Tentu. Siapa yang ingin melawanku? Atau kalian semua akan maju bersama? Si Hao menatap semua orang, tidak peduli dengan situasi ini atau menunjukkan rasa takut. Menggunakan jati dirinya untuk melawan semua orang sebagaimana adanya bukanlah masalah besar. Ngo Dao berdiri di sampingnya, juga menghadapi orang-orang ini, tidak mundur. Di Tungku Batu, suasananya langsung menjadi sangat tegang. Para makhluk muda yang agung akan saling bertarung, ini jelas merupakan masalah yang sangat serius.
Yang lain semua mundur, menahan napas, tidak berani bergabung. Meskipun tidak ada seorang pun yang menjaga pintu tungku sekarang, tetap saja tidak ada seorang pun yang berani menyerbu masuk. Mereka semua tahu bahwa sebelum makhluk muda tertinggi ini menentukan kemenangan dan kekalahan, tidak seorang pun dapat mencoba melakukan apapun. Jika tidak, mereka pasti akan menderita serangan gabungan dari para ahli yang mengolah 3 untai energi abadi. Siapa yang bisa menahan kekuatan seperti ini? Mereka akan langsung dihajar. Hei, gaya saudara Dao benar-benar hebat, masih sangat ceria saat menghadapi serangan gabungan dari makhluk-makhluk agung, sungguh mengagumkan. Aku, Lutuo, ingin mencobanya, kata Lutuo. Semua orang terkejut. Ini adalah salah satu ahli terkuat di lembaga Dewa Surgawi. Apakah dia akan bergerak? Lutuo tidak setinggi dan sebesar itu. Di tempatnya berdiri, energi kekacauan menyelimuti seluruh tubuhnya, rambut hijaunya berhamburan ke bawah. Suaranya terdengar seperti lonceng emas, mengguncang banyak orang hingga mereka tidak dapat berdiri tegak, hampir jatuh ke tanah. Hanya kata-kata itu saja sudah bagaikan kilat, membuat darah dan ki semua orang melonjak, mustahil untuk dilawan. Luluslah ujian ini dulu. Mo Dao berdiri tegak dan berdiri di depan Si Hao. Semua orang mengerutkan kening. Bagaimanapun, mereka semua adalah makhluk muda yang hebat yang mengolah 3 untai energi abadi. Meskipun dia seorang pelayan, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar menyaksikan seberapa kuat Mo Dao sebenarnya. Itu karena ketika dia menghadapi Si Hao, dia tidak menunjukkan 3 untai energi abadi. Saudaraku, apakah kamu tidak ingin melawanku? Lutuo menatap Si Hao, tidak menjawab Mo Dao. Dia benar-benar ingin melawan Si Hao, merasakan sendiri kekuatannya. Sudut bibir Si Hao sedikit terangkat, memperlihatkan senyum. Dia tidak mengatakan apapun. Mo Dao sudah melangkah maju, tiba di tengah tempat ini. Dengan suara kiang, tombak perang emas muncul di tangan kirinya, di tangan kanannya bilah berbentuk ular naga. Berapa banyak senjata yang menjadi harta karun besar miliknya? Semua orang terdiam. Mereka semua melihat tekad Mo Dao. 3 untai energi abadi melonjak, 3 bunga Dao besar muncul di atas kepalanya, kekuatan bertarungnya yang luar biasa bak Dewa Surgawi sepenuhnya ditampilkan. Bahkan tatapan mata Si Hao begitu dalam, di dalam matanya ada cahaya misterius. Di matanya, Mo Dao sulit dihadapi, di puncak level Dewa Surgawi dengan 3 bunga Dao Agung, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia sudah tahu kalau Mo Dao masih punya seorang kakak perempuan yang kabarnya jauh lebih menakutkan daripada Mo Dao, sosok yang bahkan makhluk abadi dan klan kaisar asing pun merasa kagum padanya, sungguh sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia. Lutuo mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, maka aku akan mencoba metode dunia lain terlebih dahulu, melihat perbedaannya." Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk persiapan menghadapi kekacauan besar yang akan datang. Peng! Kehampaan meletus. Begitu Lutuo mengangguk, dia sudah bergerak, sebuah pohon besar bermandikan energi kacau tergantung di atas kepalanya, daun dan cabangnya rimbun. Ini dihasilkan oleh energi abadi, dan saat ini, ia dengan cepat menyerbu dengan ganas. Di depannya, ruang itu sendiri bagaikan lukisan yang rusak, langsung terkoyak. Dia langsung beradu dengan Mo Dao, meletus dengan cahaya abadi yang mencengangkan. Ini adalah konfrontasi di puncak, 6 gelombang energi abadi bertabrakan. Hebat sekali, Lutuo memang mengagumkan, energi abadi mampu menghasilkan 3 bunga Dao Agung, bahkan mengembun menjadi pohon, sungguh mengagumkan. Semua orang mendesah kagum. Bahkan ekspresi Yao Yu, Xuan Kun, dan yang lainnya berubah. Keduanya bertarung dengan sengit, bagaikan pertarungan antara True Dragon, pertarungan antara api Phoenix, yang luar biasa sengitnya. Pada saat itu, kekacauan purba meletus, memenuhi pintu masuk Tungku Batu. Metode mereka mengejutkan, membuat semua kultivator menggigil dalam hati. Seolah-olah 2 dewa tertinggi purba sedang bertarung selama pembukaan dunia, hendak menghancurkan bumi, api, angin, dan air. Di gunung, tidak hanya ada satu makhluk muda yang agung. Saat ini, lupakan saja Wangxi, Xuan Kun, dan yang lainnya, bahkan 10 raja mahkota dan putri Yao Yu pun menoleh, mata mereka penuh dengan ekspresi terkejut. Gelombang tekanan yang mengintimidasi memenuhi tempat ini. "Saya ingin bertukar petunjuk dengan Anda," kata Xuan Kun.
Si Hao menatapnya, lalu melihat ke sisi lain. Dia sebenarnya pernah bertukar pukulan dengan orang-orang ini di medan perang abadi sebelumnya, hanya saja wajahnya berbeda saat itu. "Saudara Dao, bagaimana kalau aku mencobanya?" kata Wang Xi, pakaiannya berkibar-kibar, sepatu putih, kaos kaki putih, sangat murni dan angkuh. Rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin, matanya memancarkan cahaya yang mempesona. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mereka kembali dari medan perang abadi, orang-orang keluarga Wang terlalu sombong, tidak bersikap ramah terhadap Si Hao. Semua itu karena mereka dengan paksa memasangkan cincin berlian klan mereka di kepalanya. Beberapa orang percaya bahwa dia sudah diangkat menjadi pelayan, yang pada akhirnya memancing reaksi kerasnya. Dapat dikatakan bahwa dalam konfrontasi itu, keluarga Wang kehilangan muka, bahkan Wang Xi sendiri tersebar rumor tentang dirinya. Saat ini, dia ingin mengambil tindakan terhadap pemuda ini, menarik perhatian. Semua orang tidak dapat menahan pikiran yang berbeda. "Siapa sebenarnya kamu?" Bibir merah Wang Xi tampak cerah, matanya yang besar dan cerdas berkedip. Dia menatap pemuda di depannya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. "Tidakkah kau menganggapku sebagai teman Tao?" "Tentu saja, keluargamu tidak berpikir seperti itu." Si Hao menjawab. "Saya bertanya dari mana asalmu? Siapa sebenarnya dirimu?" Wang Xi menyingkirkan rambut hitamnya dari dahinya yang putih berkilau, matanya jernih saat menatapnya. "Apakah ini penting?" tanya Si Hao. "Tentu saja. Kau telah membuat anggota klanku terlihat sangat buruk," kata Wang Xi. "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa mereka membuatku terlihat buruk terlebih dahulu? Karena kamu telah membuat pilihan ini, maka aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Datanglah dan bertarunglah, semuanya akan menjadi jelas saat itu." Si Hao menjawab dengan tenang. "Benarkah? Kau cukup percaya diri. Aku ingin tahu dari mana datangnya kesombonganmu," kata Wang Xi. Ia merasakan emosi yang berbeda di dalam dirinya, tidak sama dengan sifatnya yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh. "Aku yakin aku tidak pernah menyinggungmu. Saat kau terluka parah di medan perang abadi, aku bahkan melindungimu. Apakah kita akan memutuskan hidup dan mati di sini dan sekarang?" Si Hao berkata dengan dingin. "Kau menyembunyikan motif rahasia, bersembunyi di sisiku, dan kemudian mempermalukan namaku." Wang Xi berkata dengan dingin, terus maju, ekspresinya agak rumit. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung tertawa, "Bukankah ini hanya sekadar berkultivasi bersama? Apa masalahnya? Kamu sudah menjelaskan semuanya, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Kemarilah dan bertarunglah." Wang Xi merasa terhina dan marah. Ia melangkah maju. Teratai perak turun dari langit satu demi satu, aroma harum tercium saat ia menyerbu ke arah Si Hao dengan ganas. Dia tahu bahwa klan telah mengatur pertunangan untuknya, dan segera setelah itu, dia akan menikah dengan bakat surgawi yang luar biasa di Akademi Suci. Dia tidak ingin ada rumor gelap saat ini. "Hati-hati, jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, situasinya akan semakin sulit," kata Si Hao. Wang Xi mengangkat tangannya, kelopak bunga memenuhi langit, masing-masing berkilau dan berputar dengan energi kacau, lebih kuat dari artefak berharga saat mereka mengiris ke arah Si Hao. Setiap bunga teratai seperti bilah tajam, meledakkan langit penuh lubang. Si Hao mengulurkan jarinya, lalu bilah-bilah hijau beterbangan. Itu adalah daun willow, hijau dan rimbun, seolah-olah diukir dari batu giok. Mereka menembus kekosongan, menghadapi kelopak-kelopak bunga itu. Bunga segar membutuhkan daun hijau untuk menemaninya. Si Hao tertawa terbahak-bahak, menggodanya. Daun-daun hijau dan bunga-bunga perak saling bertabrakan, menghasilkan getaran hebat di sini. Seluruh tungku berguncang, meledakkan tempat ini hingga tungku melepaskan gelombang energi keberuntungan dan energi abadi. Pedang abadi berwarna hitam muncul di tangan Wang Xi, berkilau dan tembus pandang. Awalnya pedang itu berwarna hitam pekat, namun tak lama kemudian, pedang itu memancarkan cahaya terang dan berwarna-warni, menjadi sangat indah. Semua orang menghirup udara dingin. Ini jelas merupakan harta karun rahasia yang luar biasa. Penampakannya saja sudah membuat tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Selalu ada rumor bahwa keluarga Wang selalu mengumpulkan emas abadi, berharap untuk menciptakan artefak ajaib yang tak tertandingi.
Sebagai keluarga yang berumur panjang, setelah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka sudah mengumpulkan cukup banyak bahkan dengan sedikit kelebihan. Barang-barang ini diberikan kepada orang-orang terpenting dalam klan. Mudah untuk melihat bahwa Wangxi adalah salah satu dari orang-orang itu. Pedang miliknya ini berisi sejumlah emas abadi, atau bagaimana mungkin pedang ini begitu ajaib? Emas abadi ke-8. Sudut bibir Si Hao terangkat ke atas, segera menyadari bahwa itu tidak biasa. Hanya saja, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika memang harus, dia akan langsung mengeluarkan pedang abadi-abadi untuk menghancurkan pedang milik lawan dan menyerap esensinya. Hong! Si Hao mengambil inisiatif. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah tangan tanah besar muncul di kehampaan. Ini adalah perwujudan dari kemampuan ilahi, kondensasi dari proyeksi magis. Dia tidak merasa khawatir. Tangan besar itu menutupi kubah surgawi, meraih ke arah Wangxi, ingin menjebak tubuhnya yang indah di dalamnya. Wangxi mengeluarkan teriakan pelan. Tangannya yang halus seperti giok putih bersih memegang pedang, dan ketika diacungkan, sejumlah besar cahaya kabur dilepaskan. Badan pedang hitam di tangannya membelah kekosongan, menebas ke arah tangan besar itu. Tangan tanah yang besar itu tidak bergerak, masih turun, tetapi ada perubahan baru. Petir bergemuruh, lalu seperti sungai panjang yang bergolak, menghantam ke bawah. Awalnya terbentuk dari cahaya dan kabut, tetapi sekarang terbentuk dari jalinan petir. Hanya saja, tangan besar ini tidak takut dengan inti pedang yang terbentuk dari emas abadi. Bahkan jika terpotong-potong, ia masih memancarkan cahaya. Hong! Petir menyambar, suaranya memekakkan telinga, membuat seluruh tungku batu mulai berguncang hebat. Ekspresi wajah Wangxi berubah. Dia menunjukkan teknik yang sangat bagus, membuat tubuhnya menyatu dengan kehampaan, melakukan segala cara untuk mencegah petir menyentuhnya. Aliran bintang itu cemerlang. Bintang-bintang muncul dalam kilatan petir satu demi satu, bintang-bintang ini adalah bola-bola petir. Mereka berkumpul menjadi aliran bintang petir, suara kaca berderak, sangat mengejutkan. Di kejauhan, semua orang merasa ngeri. Tangan itu terlalu besar, menutupi kubah surgawi. Sementara itu, telapak tangan dan jari-jarinya benar-benar memiliki aliran bintang kosmos yang berputar-putar, menutupi langit saat mengalir turun. Ini, bahkan Putri Yaoyu pun terkejut. Mengoperasikan petir hingga ke tingkat ini, meningkatkannya hingga batas teknik yang berharga, benar-benar mengguncang dunia, membuat hati seseorang bergetar. Gaya menghancurkan langit, teriak Wangxi. Awalnya dia pendiam dan acuh tak acuh, tetapi sekarang, dia melonjak dengan semangat heroik. Dia mengacungkan pedang emas abadi ke-8 di tangannya, menampilkan gaya pedang kuno, menghadapi aliran bintang dan kilat di langit. Boom! Langit hancur berkeping-keping, kilatan petir menyambar ribuan dan puluhan ribu kali, menenggelamkan tempat ini. Tangan besar itu terpotong-potong. Namun, bola-bola petir yang tak terhitung jumlahnya itu sangat besar, seperti gunung berapi yang jatuh dari langit, terus-menerus meletus. Wanita berpakaian putih di tengah-tengah itu semua terjerat dalam petir, disambar petir. Namun, inti pedangnya memiliki jenis kekuatan sihir aneh, yang terus-menerus memusnahkan pancaran petir di sekitarnya. Tiba-tiba, pedang emas abadi ke-8 bergetar hebat, busur listrik aneh masih bergerak ke tubuh Wangxi melalui pedang. Inti pedang logam itu pada awalnya menghantarkan petir, jadi meskipun dia memiliki kekuatan sihir yang besar, saat-saat ketika dia ceroboh akan tiba. Akibatnya, Si Hao dengan sengaja melepaskan sedikit cahaya petir yang mengerikan. Dengan suara, peng, Wangxi mundur, tubuhnya sempoyongan. Untungnya, lukanya tidak terlalu serius, tidak batuk darah dan sebagainya. Seni penenang kekacauan. Mata Wangxi memancarkan kemarahan, berubah sepenuhnya dari sebelumnya, kini seperti seorang ratu. Perubahan ini membuat semua orang terkejut, seolah-olah seseorang berubah dari yang murni dan angkuh menjadi heroik dan mendominasi, lalu menjadi kekuatan besar seorang raja. Perubahannya terlalu besar. 3 kata, seni penenang kekacauan, menghantam pikiran semua orang seperti guntur yang teredam, membuat beberapa ekspresi mereka berubah, mulut mereka berteriak tanpa sadar. Wangxi bahkan mengolah teknik berharga pelindung klan. Jenis kemampuan ilahi ini berbeda dari kemampuan ilahi biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung Anda kembangkan. Persyaratan yang ketat menyebabkan banyak generasi keturunan tidak dapat mengembangkannya, tidak dapat menunjukkannya.
Hal ini terutama berlaku pada masa sekarang, orang bisa benar-benar melupakan kesempatan untuk membudidayakannya. Ada desas-desus bahwa 13 generasi keluarga Wang gagal, tidak ada satupun yang berhasil, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya. Ini bukan 13 orang, tetapi 13 generasi. Seni penenang kekacauan muncul kembali di dunia ini. Pedang hitam itu bergerak, memancarkan cahaya pedang yang menjulang ke langit. Sementara itu, cahaya pedang itu mulai membentuk sosok humanoid, memadamkan semua kekacauan di bawah langit. Pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Binatang buas di segala arah meraung, teriakan mereka merobek tanah tandus yang luas. Burung-burung surgawi mengembangkan sayap mereka, membelah kubah surgawi. Sementara itu, sosok humanoid menenangkan langit di atas dan bumi di bawah dengan satu pedang, menebas binatang buas dan melenyapkan burung-burung dewa, kekuatannya tak terhentikan, tak tertandingi. Pada kenyataannya, kekuatan seni ilahi ini tidak ditujukan pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah itu sosok humanoid atau burung-burung ilahi dan binatang buas, kekuatan yang mereka keluarkan semuanya ditujukan pada Si Hao. Boom! Langit dan bumi meledak dengan kekuatan, Si Hao memperlihatkan makna kunpeng yang sebenarnya, satu tangan hitam dan satu emas, tangan kirinya keemasan sampai ke telapak dan jari-jarinya, tangan kanannya hitam pekat bagaikan tinta. Makna sebenarnya dari kunpeng mengandung dao transformasi yin yang, hukum alam paling sederhana dan lugas di dunia. Semua hal saling berhubungan, membawa yin dan yang, semua roh berkembang biak dan lahir dari yin dan yang. Saat ini, ketika tangan kanan hitam Si Hao diayunkan, gelombang laut hitam menghantam langit, energi yin yang besar menyebar di udara. Seekor ikan kun yang panjangnya entah berapa li muncul, sangat besar saat bergerak melalui lautan luas. Ketika tangan kirinya yang berwarna emas diayunkan, ikan kun raksasa itu bangkit dari laut, berubah menjadi peng berwarna emas, melepaskan energi yang besar. Dari kun menjadi peng, inilah transformasi yin dan yang, mengandung kekuatan paling mendasar di dunia, yang secara alami sangat mengerikan di luar dugaan. Tangan Si Hao membentuk jejak, sinar cahaya hitam dan emas meluap saat dilepaskan. Yin dan yang berputar, segera menghancurkan langit dan bumi, membuat langit runtuh. Peng! Gelombang kekuatan ini terlalu kuat, membuat Wang Xi bergerak mundur. Meskipun dia menggunakan seni penenang kekacauan, dia tetap tidak bisa memanfaatkannya. Kalau dulu ketika seni penenang kekacauan muncul, semua musuh akan tertekan, tidak banyak kekuatan yang mampu menghentikannya. Teknik kunpeng. Dia adalah, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat teknik berharga yang tak tertandingi seperti ini di sini, terlebih lagi telah berkembang ke tahap yang sangat ekstrim, mencapai puncaknya. Si Hao mengacungkan tinjunya, bertabrakan dengan pedang emas abadi kegelapan. Suara logam terdengar. Hah! Emas abadi kegelapan terkejut, inti pedang emas abadi itu ternyata tidak melukai tinju Si Hao. Lengannya membawa transformasi yin dan yang, terus berubah dari tidak ada menjadi nyata, nyata menjadi tidak ada, senjata tidak dapat melukainya. Seni penenang kekacauan. Emas abadi kegelapan kembali mengeluarkan teriakan ringan. Cahaya warna-warni dilepaskan dalam 10.000 garis, kecemerlangan yang membawa keberuntungan dalam ribuan helai. Sosok manusia muncul, menghasilkan cahaya warna-warni dan naik, membawa serta kekuatan surgawi yang tak terbayangkan. Hasil transformasi ini bahkan membuat Si Hao terkejut, hanya sebuah kekuatan yang memanggil dao abadi. Energi abadi yang kabur berputar-putar dengan sangat menakutkan, benar-benar tak terhentikan. Si Hao menciptakan jejak kunpeng di udara, terus-menerus menghantam ke bawah. Pertarungan sengit terjadi di antara keduanya, terus-menerus bertempur dalam pertempuran hebat ini. Tak lama kemudian, mereka menyerbu bersama seperti dua kilatan petir, saling beradu. Mereka membantai dari langit di atas hingga bumi di bawah, lalu kembali ke tungku batu, pertempuran itu sangat sengit. Peng! Seni penenang kekacauan memang menakutkan, layak menjadi salah satu seni pedang terkuat sejak zaman kuno. Aku tidak pernah menyangka dia benar-benar telah menyempurnakannya. Dia bahkan tidak menggunakannya saat bertarung melawan kita di medan perang abadi terakhir kali, menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Putri Yaoyu. Mungkin dia belum berhasil mengolahnya saat itu, hanya membuat sedikit terobosan dalam beberapa hari terakhir, dan itulah sebabnya dia ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan di sini. Kata Xuan Kun.
Seni penenang kekacauan benar-benar hebat, memanfaatkan keberuntungan alami langit dan bumi, seni surgawi yang terbentuk dari teknik-teknik berharga, kata 10 Raja Mahkota sambil mendesah. Ada juga seni penenang kekacauan di dunia luar, tetapi itu bahkan tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama dengan milik keluarga Wang. Ini adalah misteri mendalam yang paling dalam, metode hebat yang tak tertandingi. Segala sesuatu yang diedarkan di luar rusak. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan Si Hao. Dia benar-benar tahu metode Kunpeng. Sekarang, di 9 langit dan 10 bumi, tidak lebih dari 4 orang yang tahu metode ini. Mungkinkah dia? Mata 10 Raja Mahkota berkedip. Bukankah dia ditangkap oleh Yuan King, dibuang ke tambang kuno asal, dan mati di dalam? Mata Putri Yaoyu bersinar terang, memancarkan kemegahan yang luar biasa. Pada saat ini, banyak orang memikirkan pemuda dari alam bawah itu. Pikiran mereka semua terguncang. Apakah dia benar-benar tidak mati? Semua orang menunggu. Semuanya akan segera dikonfirmasi. King Yi merasa sulit untuk tenang. Apakah orang itu tidak sedang sekarat? Ini bisa dianggap sebagai kembalinya seorang raja, kemunculan kembali di dunia ini. Di medan perang, keduanya bertempur hebat, pertempuran ini menjadi semakin mencengangkan. Si Hao membentuk jejak tinju, menghancurkan 9 langit, mengguncang 9 dunia bawah. Kadang-kadang, esensi spiritual yang agung bergolak, dan kadang-kadang, kabut gelap yin yang agung melonjak, membuatnya tampak seperti dewa dan iblis. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Seni penenang kekacauan itu luar biasa, terlalu mencengangkan, kekuatannya tak terukur. Dia tahu bahwa teknik Kunpeng miliknya saat ini telah mencapai puncaknya, seperti yang tercatat dalam teks-teks kuno. Ketika suatu jenis kemampuan ilahi mencapai puncaknya, melampaui yang di atas, maka ia dapat menghentikan seni surgawi, menerobos semua kesengsaraan. Saat ini, mereka berdua menggunakan teknik yang berharga, tetapi itu sudah setara dengan bentrokan antara seni surgawi. Wang Xi berteriak. Seni penenang kekacauan dilepaskan tanpa henti, lalu dia menampilkan jenis seni surgawi kuno lainnya. Seni itu bergemuruh, misterinya yang mendalam mengguncang masa lalu dan masa kini, cahaya pembunuh yang tak berujung melonjak, menutupi area Si Hao. 6 reinkarnasi Dao. Si Hao berteriak, tangannya terus-menerus membentuk jejak, mengaktifkan seni surgawi kuno yang digenggamnya, seketika membuat semua orang di sana tercengang. Seni surgawi yang tak tertandingi milik Supreme Hall, telah muncul di tubuhnya. Seseorang berteriak. Terlepas dari apakah Wang Xi yang sedang bertarung, atau Putri Yaoyu, Xuan Kun, dan yang lainnya yang tidak terlalu jauh, mereka semua terkejut, ekspresi mereka berubah di tempat. Bahkan Lu Tuo yang bertarung melawan Mo Dao di kejauhan pun sangat terguncang. Setelah seni surgawi saling beradu, segalanya menjadi sunyi. Keduanya mundur. Namun, pada saat ini, cabang-cabang pohon willow emas muncul satu demi satu, diam saat mereka dengan cepat memanjang, menutupi Wang Xi. Mereka tiba-tiba muncul dari kehampaan, sangat tiba-tiba. Wang Xi menggerakkan inti pedangnya, ingin memotongnya, tetapi hasilnya tidak sesuai harapannya. Cabang-cabang pohon willow emas terlalu kuat, beberapa menutupi tubuhnya, dan langsung melilitnya. Hancurkan untukku, teriak Wang Xi. Seluruh tubuhnya terbakar, kekuatan ilahi meletus, ingin mematahkan cabang-cabang pohon. Inti pedang emas abadi kegelapan juga bergerak di tangannya, ingin memotong semua cabang pohon willow. Kau tidak bisa menghancurkannya, kata Si Hao. Simbol-simbol muncul di cabang-cabang itu satu demi satu, melilit semakin erat, mengikat Wang Xi di tempatnya, memenjarakannya dalam kehampaan. Semua orang tercengang. Wang Xi ditangkap? Apakah mereka berhalusinasi? Cabang-cabang pohon willow emas mengeluarkan suara logam yang saling bertabrakan. Daun-daun willow ini, cabang-cabang pohon willow ini benar-benar seperti rantai, terasa seperti logam saat melilit tubuh Wang Xi, melilitnya dengan erat. Hancurkan! Wang Xi berteriak pelan. Semua rambutnya yang indah beterbangan, tubuhnya yang tinggi dan ramping berjuang keras. Pedang emas abadi kegelapan di tangannya diayunkan, menghasilkan rentetan demi rentetan bunga api. Ia ingin menerobos batasan-batasan itu, memutuskan rantai-rantai suci keemasan ini, tetapi cabang-cabang pohon willow ini malah menjadi makin erat, kuat dan tak terkalahkan. Meskipun pedang emas abadi kegelapan tajam, memotong beberapa bagian, yang lain dengan cepat mengisi kekosongan.
Cabang-cabang pohon willow emas ini memiliki jenis kekuatan hidup yang kuat. Wangxi tertangkap. Semua orang berteriak kaget, lalu tercengang, semuanya tidak tahu harus berkata apa. Hal ini membuat semua orang merasa terkejut. Itu hanyalah nona muda dari keluarga yang berumur panjang, seorang peri yang mengolah 3 untai energi abadi, menakjubkan dan luar biasa, kekuatan bertarungnya tak tertandingi, namun hari ini, dia ditangkap seperti ini. Hong! Hamparan api melonjak. Wangxi meledak dalam kobaran api, melepaskan api ringan dari setiap inci kulitnya yang seputih salju, membakar cabang-cabang pohon willow satu demi satu. Tak lama kemudian, dia tenggelam dalam cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, Si Hao telah lama berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas mendekat, dengan cepat mengambil tindakan untuk menangkapnya. Wang 11 bukanlah orang biasa. Meskipun tubuhnya terikat sementara, dia masih bisa bergerak. Dia merobek kekosongan, bergerak keluar, ingin melarikan diri dari tempat ini. Saat ini, lengan kanannya juga terbungkus, pedang abadi kegelapan meninggalkan tangannya, memotong rantai tatanan ilahi di sekitar tubuhnya di bawah kendali roh primordialnya, pada saat yang sama melawan musuh yang kuat di belakangnya. Namun, hal itu tetap tidak dapat menghentikan langkah Si Hao. Bagaimanapun, dia dibatasi, kekuatan tempurnya berkurang. Boom! Pada saat berikutnya, 10 sosok muncul di sekitar Wangxi, semuanya adalah tubuh spiritualnya. Mereka semua menyerbu Si Hao dengan ganas, termasuk burung vermilion, gagak emas, ular berkepala 9, dan semua jenis burung dewa yang kuat dan binatang buas. Tentu saja, ada juga makhluk humanoid, tetapi mereka semua adalah tubuh spiritual yang dirawat di lorong surgawi. Saat ini, mereka bekerja sama untuk menyerang Si Hao. Wangxi terpaksa melakukan ini, mulai menggunakan tubuh spiritualnya, benar-benar tidak punya cara lain. Aku tidak pernah menyangka bakat surgawi wanita akan ditekan oleh seseorang yang sebelumnya mengikutinya, dan akan menjadi tawanan. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang tahu bahwa tubuh spiritual ini tidak dapat mengubah situasi karena pihak lain juga memiliki tubuh spiritual. Ini berarti Wangxi sudah putus asa. Semua orang mendesah. Ini mungkin pertama kalinya wanita sombong ini ditangkap, kan? Si Hao tertawa. Tubuhnya bergerak, tetapi dia tidak menghasilkan 10 lorong surgawi seperti yang lain, melainkan bola cahaya yang kabur. Namun, banyak makhluk keluar dari dalamnya. Kunpeng. Beberapa orang berteriak kaget. Petir berbentuk manusia. Pohon willow? Teriakan tanda bahaya terdengar lagi dan lagi, mata semua orang terbelalak. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi, melihat pemuda itu memperlihatkan teknik Kunpeng, dan kemudian secara misterius mengaktifkan teknik berharga milik Dewa Willow, mereka sudah bisa menebak identitasnya, ini sekarang menjadi semacam konfirmasi. Itu karena saat Si Hao memancarkan tubuh spiritualnya, semua ini dipadukan dengan teknik-teknik berharga yang dikuasainya, semuanya terungkap, menampakkan siapa dirinya yang sebenarnya. Boom! Langit runtuh dan bumi hancur, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong. Tubuh-tubuh spiritual Si Hao bergerak bersama untuk menghadapi 10 tubuh spiritual besar milik pihak lain, bertarung dengan sengit, melakukan pembantaian besar-besaran. Jelaslah bahwa Si Hao yang tidak menyamar itu kuat, tak tertandingi, setiap tubuh spiritualnya memiliki kemampuan ilahi yang sangat hebat yang mengejutkan dunia. Sekarang, mereka semua terlapisi bersama, kekuatannya tak tertandingi. Tempat ini meletus karena kekacauan. Dia adalah Huang. Dia sebenarnya tidak mati, dia datang ke lembaga Dewa Surgawi kita. Bukankah Yuan King sudah mengambil tindakan dan mengirimnya ke tambang kuno asal? Ada desas-desus bahwa dia sudah meninggal di tambang, mengapa dia muncul di sini lagi? Ya Tuhan, ternyata dia adalah Huang, pemuda dari alam bawah bernama Si Hao. Akhirnya mendapatkan bukti. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Bagaimana mungkin seorang makhluk muda yang agung muncul secara misterius entah dari mana? Keributan keras segera terdengar, orang-orang menjadi bersemangat dan bergairah, menyaksikan pertempuran itu dengan penuh semangat. Wangxi hendak ditangkap. Semua orang mendesah. Ini adalah hal yang sangat buruk bagi keluarga Wang. Orang harus memahami bahwa ini adalah murid paling menakjubkan dari klan, seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi. Terlebih lagi,
Pemuda ini sebelumnya telah menyinggung mereka, membuat mereka merasa terhina, menempatkan mereka dalam situasi yang canggung. Sementara itu, sebelumnya, ada lebih banyak rumor aneh di sekitar Wangxi. Ditangkap oleh pemuda ini, bagi Wangxi, bagi keluarga yang berumur panjang, pasti bukan sesuatu yang baik. Peng. Pertarungan di kehampaan itu berlangsung sengit. Beberapa sosok terpental. Dua tubuh spiritual Wangxi mengalami luka serius. Kesimpulan yang diharapkan semua orang akan segera terjadi. Tiba-tiba, tekanan yang tak terlukiskan segera menyelimuti pikiran semua orang, termasuk Si Hao. Dia berteriak, tidak baik, dalam hati, dan segera menarik diri. Seberkas cahaya pedang yang luar biasa melesat keluar dari celah antara kedua alis Wangxi. Cahaya itu terlalu cepat, melepaskan cahaya menyilaukan saat pedang itu berkelap-kelip, langsung menebas ke arah Si Hao. Apa itu? Apakah roh primordial Wangxi meninggalkan tubuhnya? Ya Tuhan, bagaimana mungkin energi pedang ini begitu menakutkan? Bahkan lebih menakutkan daripada seni penenang kekacauan. Bagaimana dia bisa menyempurnakannya? Banyak orang berteriak kaget. Saat ini, tubuh fisik Wangxi tidak bergerak, tetapi di antara alisnya ada pelangi ilahi yang meninggalkan tubuhnya, terlalu cepat, ingin membunuh Si Hao. Hanya sedikit orang yang dapat melihat bahwa ini adalah roh primordial Wangxi yang meninggalkan tubuhnya, seorang bayi perempuan kecil yang sama seperti dirinya. Ukurannya sebesar kepalan tangan, membawa pedang hitam kecil seukuran jari. Cahaya tak berujung meletus saat dia menyerbu Si Hao. Pemandangan seperti ini sungguh aneh. Itu karena sosok kecil itu, meskipun merupakan roh primordial, tidak mengalirkan kekuatan roh primordial, melainkan energi pedang. Energi pedang itu seperti konstelasi pedang, berputar di sekitar tubuhnya. Bagaimana kekuatan roh primordial bisa diubah menjadi energi pedang, diubah menjadi konstelasi pedang yang tak tertandingi? Semua orang berteriak ngeri, masing-masing dari mereka menggigil dalam hati. Ini bukan seni penenang kekacauan, tetapi bahkan lebih kuat. Niat pedang macam apa ini? Salah, ini adalah seni penenang kekacauan. Terlebih lagi disempurnakan ke tingkat paling mendalam, mengubah roh primordial menjadi inti pedang. Ya Tuhan! Bagaimana gadis ini memurnikannya? Ini terlalu menakutkan. Apakah kalian semua melihat pedang hitam kecil di tangannya? Pedang itu seperti emas abadi kegelapan, tak terhentikan. Pedang itu dimurnikan dari roh purba. Jika bayi perempuan itu menghilang, roh purba itu berubah sepenuhnya menjadi inti pedang. Pedang itu akan menjadi tak tertandingi, mencapai alam yang tak tertandingi. Semua orang terkejut. Mengubah roh purba menjadi inti pedang, ini adalah sesuatu yang jarang terjadi sejak zaman kuno. Terutama di usianya, itu sama sekali tidak pernah terdengar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bulu kuduk Si Hao berdiri tegak. Dia merasakan semacam niat membunuh. Ketika roh primordial itu menyerbu, dia sangat mendominasi, mampu menebas dewa dan iblis, tak terhentikan, terlalu menakutkan. Kalau saja dia tidak menghindar dengan cepat, dia pasti sudah tertusuk langsung. Dia benar-benar tidak pernah melihat konstelasi pedang seperti ini, menebas dari kehampaan, menghancurkan semua hal. Yang terpenting adalah dia terlalu cepat, sulit dihindari. Kalau bukan karena dia yang tidak menahan diri, menggunakan metode Kunpeng, segera menggerakkan sayap dewa untuk menghindar dengan cepat, maka sekarang saja, kepalanya pasti sudah dipenggal oleh inti pedang roh primordial. Ini sungguh mengejutkan. Si Hao mulai bergerak, meninggalkan jejak bayangan satu demi satu. Bayangan hitam bergerak cepat, hingga sulit bagi mata surgawi untuk menangkapnya. Ini adalah inti pedang purba dari seni penenang kekacauan, yang membunuh dengan cara yang hampir tidak terdeteksi, mustahil untuk bertahan secara efektif. Percikan api beterbangan ke segala arah, suaranya memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Si Hao berhenti, tidak lagi menghindar. Sudah selesai, kecepatan inti pedang seni menenangkan kekacauan tidak terbayangkan. Jika dia berhenti sekarang, maka tidak ada cara untuk menghindar. Begitu seseorang bertahan, mereka akan terbunuh. Seseorang berkata sambil mendesah. Seni menenangkan kekacauan benar-benar tak terduga. Beberapa orang setuju. Mereka beradu lagi. Si Hao kini marah. Ia membentuk jejak tinju, beradu dengan inti pedang kekacauan purba itu, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Apa? Jejak tinju macam apa yang dia gunakan?
Jejak itu benar-benar dapat mengimbangi kecepatan menenangkan, mampu mengguncang inti roh primordial seni penenang kekacauan. Banyak orang berteriak kaget. Seseorang harus memahami bahwa inti roh primordial melampaui imajinasi seseorang. Begitu diaktifkan, pada dasarnya ia dapat mengalahkan semua musuh pada level yang sama. Dia menggabungkan teknik Kun Peng dengan banyak misteri mendalam lainnya, menggunakan jenis naluri bertarung yang paling langsung untuk bertarung, mengandalkan intuisinya untuk menghentikan inti pedang primordial seni penenang kekacauan. Semua orang gemetar dalam hati, kecepatan seperti itu terlalu cepat. Sekarang, mereka sudah tidak bisa melihat inti pedang roh kuno Wangsi. Bahkan jika mereka mengaktifkan mata surgawi mereka, mereka hanya bisa melihat beberapa bayangan, tidak dapat melihat tubuh asli mereka. Ekspresi Putri Yaoyu dan yang lainnya sudah lama berubah. Wangsi saat ini tidak diragukan lagi menakutkan. Berapa banyak orang yang bisa menandingi kekuatannya saat ini? Hong! Tiba-tiba seluruh tubuh Si Hao bersinar, darah makhluk tertinggi di dalam dirinya aktif, langsung menampilkan 3 jenis teknik berharga. Cahaya bencana surga, reinkarnasi, serta kemampuan ilahi ketiga yang tidak diketahui yang dapat mendukung kedua kemampuan ilahi diaktifkan, membuat 2 kemampuan pertama menjadi lebih kuat, membuat kekuatan ilahi yang dikeluarkan tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Saat ini, 3 jenis simbol teknik berharga bergerak di dalam darah di tubuhnya, saling tumpang tindih, membuatnya mengeluarkan cahaya yang paling menyilaukan. Pada saat itu, cahaya tak berujung muncul, mengalir keluar dari tubuhnya, menenggelamkan bumi ini. Teknik-teknik berharga yang melapisinya ada di mana-mana, menyelimuti semua arah. Teriakan tanda bahaya terdengar. Inti pedang itu terhenti, pedang hitam kecil yang dibawa bayi perempuan itu meredup, membuatnya terkejut. Pedang roh primordial itu tidak dapat dihentikan, jadi bagaimana mungkin pedang itu bisa rusak? Wangsi kebingungan, mulai sedikit panik. Si Hao bahkan lebih terkejut lagi. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama menua, bagaimana mereka bisa menolak kekuatan reinkarnasi? Ini terutama terjadi setelah teknik berharga jenis ketiga ditambahkan, kekuatannya semakin berkembang, makna yang mendalam menjadi lebih kompleks. Namun, roh primordial Wangsi tidak menua, hanya pedang hitam kecilnya yang rusak. Wangsi tidak berani menghadapi serangan ini, ia segera terbang kembali ke tubuh fisiknya, tidak mau mengambil risiko. Itu karena roh primordialnya belum sepenuhnya menyatu dengan inti pedang, belum mencapai status kekebalan terhadap semua metode, tingkat kekokohan dan ketahanan. Jika ia menunda lebih lama lagi, ia mungkin akan mengalami bencana. Hanya setelah mengalami perubahan besar, bayi perempuan itu berubah, roh primordialnya sepenuhnya menjadi inti pedang, barulah dia mencapai keadaan yang tak tertandingi. Ketika saat itu tiba, dia tidak peduli jenis metode apa yang digunakan pihak lain, dia akan langsung menebas mereka. Hujan cahaya menari-nari, menyapu tempat ini. Cahaya surga, reinkarnasi, dan teknik ketiga diaktifkan bersamaan, energi melahap gunung dan sungai, membantai jalan menuju Wangsi, menyapu roh primordialnya, membuatnya sedikit meredup. Bayi perempuan itu mengacungkan pedangnya. Pedang hitam kecil itu langsung retak, lalu mulai hancur karena 3 jenis simbol Si Hao, sebagian patah. Roh primordialnya menderita kerusakan, namun berkat kerusakan itulah dia mampu berjuang bebas, bergegas menuju tubuh fisiknya. Baru saja, jika bukan karena diserang oleh inti pedang, Si Hao pasti sudah mencoba menghadapi tubuh fisik itu sejak lama. Saat ini, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Pada akhirnya, tetap saja roh primordial Wangsi yang selangkah lebih cepat, kembali ke tubuhnya. Masih kurang matang, jika roh primordial telah berubah sepenuhnya menjadi inti pedang, itulah keadaan yang benar-benar tak tertandingi. Pada saat itu, lawanlah yang akan berlari untuk menyelamatkan diri. Banyak orang mendesah. Wangsi berada dalam situasi sulit, membuat banyak orang merasa menyesal. Dalam sekejap mata, Si Hao tiba, meraih tubuh fisik Wangsi. Hamparan cahaya pedang terbang di atas. Tubuh fisik Wangsi meredup, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, ditangkap oleh Si Hao. Di tubuhnya, cabang-cabang pohon willow emas bersinar, berkilau dan cemerlang, mengunci tubuhnya dengan erat. Bahkan gaunnya pun menempel erat di tubuhnya, sepenuhnya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Darah mengalir keluar dari sudut bibir Wangsi.
Ketika dia mengaktifkan inti pedang roh primordial untuk berbenturan dengan teknik berharga Si Hao, luka yang diterimanya tidaklah ringan. Teman Dao, kamu kalah. Si Hao mengangkat Wangxi. Saat ini, dia dibungkus oleh cabang-cabang pohon willow emas seperti Zongzi. Wangxi merasa terhina sekaligus marah. Penampilannya saat ini sangat tidak senonoh. Digendong seperti ini, status macam apa yang dimilikinya? Dia adalah seorang gadis yang diberkati oleh surga, mutiara paling cemerlang dari keluarga Wang, namun saat ini, dia dalam kondisi yang sangat muram. Menyebutnya sebagai teman Dao bahkan lebih merupakan bentuk ejekan. Di masa lalu, dia mengundang Si Hao ke lembaga Dewa Surgawi sebagai teman Dao, dan menyuruhnya mengikutinya. Namun, kemudian, serangkaian kejadian terjadi, menyebabkan Si Hao dan keluarga Wang berselisih. Dia ingin menilai seberapa kuat teman Dao-nya ini, tetapi hasilnya dialah yang ditangkap. Wangxi ditangkap. Ya Tuhan! Peri yang paling sempurna di hatiku jatuh ke tangan orang itu. Itu hanyalah putri dari keluarga yang berumur panjang. Statusnya sangat tinggi, patut dihormati, namun dia telah dikalahkan di sini. Tempat ini menjadi berisik, semua orang di Tungku Batu melihat ke depan. Bagi Wangxi, ini terasa seperti langit runtuh. Awalnya ada rasa terima kasih dan dendam, lalu rumor skandal. Sekarang dia berakhir di tangannya, hasilnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Sekalipun dia membiarkannya pergi, jika peristiwa ini menyebar, itu juga akan menimbulkan kontroversi besar. Dia mengolah inti pedang primordial, awalnya percaya bahwa dia bisa mengalahkan semua musuh, tidak pernah menyangka bahwa dia masih akan menderita kekalahan besar seperti itu, membuatnya sangat terkejut. Setelah beberapa saat keributan terjadi, semua orang mulai merasa terkejut atas identitas asli Si Hao. Sampai-sampai pengungkapan Si Hao sebanding dengan penangkapan Wangxi, yang membuat keributan menjadi lebih besar. Ini benar-benar Huang. Masih terlalu muda, baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi sudah memiliki keterampilan yang mengguncang dunia, mengolah 3 untai energi abadi. Bahkan setelah seseorang meminta Yuan King untuk bertindak, itu tetap tidak dapat menghentikan langkahnya. Dia tetap tiba di lembaga Dewa Surgawi. Pemuda ini hanyalah bakat abadi yang dapat mengubah langit. Si Hao berdiri di atas tungku batu, tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan bunyi pipak seperti kacang yang sedang digoreng. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi lebih tinggi, penampilannya juga berubah, memperlihatkan wajahnya yang halus dan tampan. Inilah kali pertama dia menampakkan wujud aslinya di institusi Dewa Surgawi. Pada saat itu, banyak teriakan tanda bahaya terdengar. Pakaian Qing Yi bergerak-gerak, melambai ke arahnya. Ekspresi Yu Chen tampak rumit, wajahnya langsung berubah, berkata dalam hati, bagaimanapun juga, itu dia. Ini Huang? Ternyata dia seperti ini, sangat lembut dan tampan, kupikir dia pria kekar yang perkasa dan mendominasi. Bukankah ini cukup hebat? Apakah kamu tidak melihatnya menggendong peri Wangxi di tangannya? Seseorang berkata pelan. Ketika Wangxi mendengar ini, dia langsung merasakan gelombang kebencian. Dia adalah makhluk agung muda, namun dia ditawan oleh yang lain. Bagaimana ini bisa ditanggung? Pada saat ini, Lu Tuo dan Mo Dao sudah berhenti bertarung. Apakah ada orang lain yang ingin datang dan bertarung? Si Hao berkata, sambil melihat ke arah Lu Tuo, Yao Yu, 10 Raja Mahkota, dan yang lainnya. Apa gunanya bertengkar lagi? Huang, aku serius mengundangmu untuk datang ke keluargaku sebagai tamu. Kami tidak akan repot-repot dengan hadiah mahal, berikan saja gadis keluarga Wang ini kepadamu. Putri Yao Yu terkekeh. Semua orang menjadi terdiam. Wangxi menjadi marah. Meskipun gerakannya terbatas, tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Si Hao, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia merasa terhina. Tidak ada yang lebih buruk daripada ditempatkan dalam kondisi seperti ini di hadapan musuhnya. Keduanya selalu bersaing, dan sekarang, dia digendong oleh laki-laki seperti ini. Apakah ada manfaatnya? Si Hao bertanya, ekspresinya sangat serius. Apa yang kau inginkan? Putri Yao Yu berkata sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia. Penderitaan musuhnya membuatnya merasakan kegembiraan yang luar biasa, peristiwa yang paling menggembirakan. Apa yang bisa kau berikan padaku? Metode surgawi kuno, teknik berharga 10 iblis, atau seni penenang kekacauan keluarga Wang? Jika kau bisa, maka aku akan segera memberikannya padamu. Kata Si Hao.
Begitu murah hati? Coba kupikirkan sebentar, lihat apakah ada cara untuk mengeluarkan seni penenang kekacauan darinya. Aku cukup tertarik dengan metode ini yang dikenal sebagai salah satu dari 3 seni pedang hebat sejak zaman kuno juga. Kata Putri Yaoyu. Semua orang saling memandang dengan cemas. Apakah mereka berdua akan menjadi pedagang manusia, membicarakan nilai wangsi? Itu agak keterlaluan. Benar saja, ini adalah pertama kalinya Wangsi merasa semarah ini. Tubuhnya sedikit gemetar, hampir pingsan di tempat. Setelah pertarungan hebat itu, suasana awalnya sangat tegang dan serius, namun kini mereka berdua sedang mendiskusikan bagaimana cara menjualnya, membuat yang lain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Batuk. Pada saat ini, batuk seorang tetua terdengar. Tetua keempat lembaga Dewa Surgawi datang, dan berkata, "Kalian semua adalah siswa akademi, jadi jangan sampai kalian tidak saling memberi petunjuk. Kalian semua tidak boleh saling mempermalukan." Dia kemudian menatap Si Hao dan berkata, "Teman kecil, aku harus memintamu untuk melepaskannya." Si Hao merasa tak berdaya, karena sudah lama tahu bahwa ia tak bisa membunuh siapapun di lembaga Dewa Surgawi, ia juga tak bisa benar-benar membawa pergi tawanan, jadi ia hanya bisa melepaskannya, memberikan kembali kebebasan kepada Wangsi. "Baiklah, kalian semua sudah cukup lama bertarung, tolong redakan perselisihan kalian masing-masing, kembalikan kedamaian ke tempat ini. Kalian semua boleh mencari pil berharga sendiri." Tetua keempat berkata. Si Hao cukup tegas, menempatkan Wangsi di tanah. Ranting-ranting pohon willow emas di sekitarnya langsung menghilang. Kebebasannya kembali, jadi dia langsung melompat keluar, membuka jarak tertentu dari Si Hao. "Ayo pergi." Si Hao membawa Mo Dao bersamanya ke tungku batu. Kemudian, Lu Tuo, Wangsi, dan yang lainnya tidak berani tertinggal, mereka semua ikut bergerak maju. Adapun yang lainnya, ketika mereka melihat bahwa para makhluk muda tertinggi yang mengolah 3 untai energi abadi semuanya telah masuk ke dalam, barulah mereka berani masuk. Kalau tidak, mereka takut bahwa mereka mungkin dihentikan oleh yang lain. Tungku batu itu sangat besar. Ketika seseorang masuk ke dalamnya, seolah-olah mereka memasuki perut puncak gunung kuno yang agung. Tungku itu sangat luas, lantainya tertutup lapisan abu. Energi abadi berputar ke atas, membubung ke langit. Si Hao dan yang lainnya mendesah kagum. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi khasiat obatnya masih ada, melepaskan energi Dao abadi. Sementara itu, ada beberapa tempat yang masih memancarkan cahaya keberuntungan. Ini adalah sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh para tetua akademi. Mereka mendesah dalam hati, jelas merupakan keberuntungan alami yang diberikan kepada mereka. Kolam cairan dewa. Si Hao terkejut. Dia menemukan area di mana cahaya dewa melonjak. Setelah menggali abu, yang terungkap sebenarnya adalah potongan-potongan cairan dewa yang belum mengering hingga hari ini. Aroma harum tercium keluar. Tidak banyak cairan di kolam, tetapi tetap saja luar biasa. "Kumpulkan," kata Si Hao. Dia mengeluarkan wadah giok kecil berukuran 3 inci, mengumpulkan semua cairan. "Pil dewa!" Seseorang berteriak dari kejauhan, merasa sangat terkejut. Ada seseorang yang menemukan pil dewa emas dari abu, pil ini benar-benar luar biasa. Semuanya, berikan yang terbaik. Tidak seorang pun tahu berapa banyak obat-obatan suci yang telah disempurnakan di tungku batu ini di masa lalu, reruntuhan itu mungkin satu-satunya tempat yang pernah disinggahinya untuk waktu yang lama. Hah? Si Hao membuka mata surgawinya, berfokus pada area yang paling aneh. Dia melihat tempat di mana energi abadi muncul, lalu mulai menggali abu tebal itu lagi. Dari pecahan pil mana ini? Si Hao samar-samar merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia menemukan pecahan obat pil sebesar taring naga, dengan berbagai macam pola di atasnya, sungguh tampak misterius. Si Hao memegangnya di tangannya, pikirannya berdebar kencang. Mungkinkah ini pecahan dari pil abadi 9 revolusi? Dia telah lama mendengar bahwa hanya satu kesalahan saat memurnikan pil abadi jenis ini akan mengakibatkan semuanya meledak, hanya menyisakan pecahan obat pil.